Shalom Aleichem, Besem Adonai Yeshua HaMashiach. Salam sejahtera bagi Anda semua di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach. Kembali lagi berjumpa dengan saya di dalam renungan singkat. Dan kesempatan renungan singkat kali ini saya akan coba membawakan di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-60. Tetapi sebelum itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita mau masuk ke dalam doa terlebih dahulu bagi kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Bapa, di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Yahushua, kami berdoa kiranya Engkau berfirman dan setiap kami para hamba-Mu mendengar. Baruk ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidesanu bemitzvotap, venatan lanu et deri hayesua vehadevarim selhak hai olam. Diberkatilah Engkau ya Yahweh Tuhan kami Raja semesta alam, yang telah menguduskan kami dengan firman-Nya, dan yang memberikan kepada setiap kami jalan keselamatan dan perkataan firman kehidupan yang kekal. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Yahushua, kami berdoa bersyukur berterima kasih. Besema Adonai Yeshua HaMashiach. Kami berdoa bersyukur berterima kasih. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan, kembali berjumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat. Dan kesempatan renungan singkat kali ini kita kembali akan belajar di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-60. Satu ayat yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya, biar itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan semesta alam. Haleluya. Saya akan coba bacakan buat Bapak Ibu Saudara untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesaya pasalnya yang ke-60 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-5 sampai ayat yang ke-7 saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Di sini judul perikopnya adalah menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ayat yang pertama, bangkitlah menjadi teranglah karena terangmu telah datang, dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Sebab lihatlah kegelapan akan menutupi bumi dan awan gelap menutupi bangsa-bangsa. Namun Yahweh akan bangkit atasmu dan kemuliaannya akan terlihat di atasmu. Ayat yang ketiga, dan bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Angkatlah matamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua telah dikumpulkan. Mereka datang kepadamu. Anak-anak lelakimu akan datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu akan didukung di gendongan. Ayat yang kelima, pada waktu itu kamu akan melihat dan berseri-seri, dan hatimu akan menjadi kagum dan lega. Karena kelimpahan lautan akan dikembalikan kepadamu, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ayat yang keenam, sejumlah besar unta akan menutupimu, unta-unta muda dari Midian dan Epa. Semuanya itu akan datang dari Seba. Mereka akan membawa emas dan kemenyan, dan mereka akan memberitakan kemasyhuran Yahweh. Ayat yang ketujuh, semua kambing domba Kedar akan dikumpulkan bagimu. Domba-domba jantan Nebayot akan melayanimu. Mereka akan mempersembahkan yang berkenan di mezbahku, dan aku akan memuliakan bait kemuliaanku. Haleluya. Ini ayat yang sudah tidak asing lagi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Tetapi biarlah kesempatan kali ini kita mau kembali membacanya buat kemuliaan nama Tuhan. Saya akan memberikan tema pada kesempatan renungan singkat kali ini. Temanya adalah bangkitlah menjadi teranglah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita baru saja memasuki tahun yang baru. Di awal tahun yang baru dengan semangat yang baru, masuk kepada tahun 2022. Ini adalah awal setiap kita untuk kita mau meniti karir di tahun-tahun ini. Ini awal setiap kita mau melayani Tuhan dengan segenap hati. Di sini dikatakan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Ayatnya yang kedua saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sebab lihatlah kegelapan akan menutupi bumi dan awan gelap menutupi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara mendengar bahwa hari-hari ini ada begitu banyak prediksian, ada begitu banyak ramalan tentang kondisi keadaan di tahun 2022 ini. Ada banyak orang yang memprediksi akan terjadi kegelapan, akan terjadi perselisihan bangsa melawan bangsa, akan ada banyak air bah dan banjir bandang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita tidak hidup dari ramalan-ramalan itu. Kita hidup dari nubuatan-nubuatan kitab suci yang kita baca hari-hari ini buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau mungkin ada orang-orang yang meramalkan, dikatakan bahwa akan ada banjir bandang yang sangat besar, akan ada banjir, akan bencana-bencana alam. Itu sudah dinubuatkan di dalam kitab suci, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi dikatakan
Air bah tidak akan lagi menghukum bumi, seperti janji Tuhan kepada Nuh. Dikatakan, busurku aku taruh di langit, busurku aku taruh di awan. Itu menjadi tanda antara aku dan bumi. Itu menjadi tanda antara aku dan engkau, bahwa aku tidak akan menghukum bumi dengan air bah lagi. Haleluya. Maka itu Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita hidup daripada nubuatan kitab-kitab suci. Hari ini kita hidup daripada kepercayaan kita kepada Hamasia, kepada Tuhan Yesua Hamasia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di sini dikatakan Bapak Ibu Saudara, ayatnya yang pertama saya akan baca kembali buat Bapak Ibu Saudara. Bangkitlah menjadi teranglah. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara kita memasuki tahun-tahun yang mungkin tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun yang sukar, tetapi percaya Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi terang-terang yang berdampak, menjadi terang-terang yang berfungsi di tengah-tengah kegelapan dunia ini, maka dikatakan Bapak Ibu Saudara, itu akan menjadi satu daya tarik, itu akan menjadi satu dampak yang dimana itu menguntungkan buat setiap kita hari-hari ini, buat kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita Bapak Ibu Saudara baca, bangkitlah menjadi teranglah, karena terangmu telah datang dan kemuliaan Yahweh telah bangkit atasmu. Dikatakan ini yang akan menjadi fungsi-fungsi kita hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Dikatakan di dalam kitab Injil, Bapak Ibu Saudara dan saya itu diumpamakan seperti kota yang terletak di atas gunung, yang terangnya memancar sampai sekitar, sampai jauh. Dan ini sangat-sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Haleluya, untuk kemuliaan nama Tuhan semesta alam. Juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kitab Injil Matius pasal 5 dikatakan bahwa ketika orang menyalakan sebuah pelita, dia tidak akan menaruhnya di bawah gantang atau ditutup di bawah takaran atau ditutup oleh sebuah tempayan, melainkan akan ditaruh di atas kaki dian, sehingga dikatakan fungsinya akan berfungsi dan itu akan menerangi sekitar orang yang ada di dalam rumah itu. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang diperlukan di hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara dan saya adalah orang-orang yang akan menerangi di hari-hari ini setiap sudut-sudut kegelapan. Biarlah itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, poin-poin apa saja yang ada di dalam kitab Yesaya pasal 60 ini, ketika kita membacanya, merenungkannya bagi kemuliaan nama Tuhan, ketika terang Tuhan itu telah bangkit atas setiap kita, cahaya fajar Tuhan itu ada atas setiap kita, dan kita boleh mulai bergerak di hari-hari ini, boleh menjadi bangkit untuk kemuliaan nama Tuhan. Poin-poin yang pertama saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayatnya yang ketiga saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ketika terang Tuhan bersinar atas setiap kita, dan kita kembali mentransferkannya, kita kembali memungsikannya buat kemuliaan nama Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Ayat yang ketiga dikatakan Bapak Ibu Saudara, dan bangsa-bangsa akan datang kepada terangmu, dan raja-raja ke arah cahaya fajarmu. Ini disebut Bapak Ibu Saudara bahwa setiap kita mulai berfungsi di hari-hari ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita tidak kepada bangsa-bangsa terlebih dahulu. Firman Tuhan katakan, kita akan mulai dari Yudea, kita akan mulai dari Yerusalem, kemudian kita akan ke Samaria, kemudian akan sampai ke ujung-ujung bumi. Kita mulai dari kelompok kecil kita mulai dari komunitas kecil kita mulai boleh belajar berdampak di hal perkara-perkara yang ringan. Maka dikatakan bahwa Tuhan Roh Kudus, Dia akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar buat Bapak Ibu Saudara dan saya, buat kemuliaan nama Tuhan. Jadi poin yang pertama Bapak Ibu Saudara dikatakan, ketika cahaya terang Tuhan telah terbit atas setiap kita, dan kita memungsionalkannya buat kemuliaan nama Tuhan, itu akan menjadi satu daya tarik Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Injil Matius pasal yang kelima ayat 16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya semua orang melihat perbuatanmu yang baik, dan dia memuliakan Bapamu yang di surga. Menjadi daya tarik. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara dan saya, dalam kehidupan kita hari-hari yang serba sulit ini, biarlah kita boleh memiliki daya tarik Bapak Ibu Saudara hari-hari ini buat kemuliaan nama Tuhan. Kemudian poin yang berikutnya Bapak Ibu Saudara di dalam kitab Yesaya pasal 60 ini, saya akan bacakan ayat yang keempat buat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan, angkatlah matamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua telah dikumpulkan. Mereka datang kepadamu. Anak-anak lelakimu akan datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu akan didukung dalam gendongan. Ini terjadi pemulihan. Kalau tadi kita memiliki daya tarik, kemudian Tuhan akan memulihkan keadaan keluarga-keluarga kita. Mungkin ada sanak famili kita yang belum datang kepada penyembahan yang benar. Mungkin ada paman bibi kita, mungkin ada orang tua kita, adik kita, anak kita, istri kita. Mereka belum bersehati kepada setiap kita dalam penyembahan nama kudus. Bapak Ibu Saudara, pemulihan ini akan terjadi ketika terang Tuhan itu bersinar atas setiap kita. Kita kemudian mempergunakannya buat kemuliaan nama Tuhan dengan semaksimal mungkin. Maka itu akan menjadi daya tarik. Maka itu akan menjadi pemulihan buat setiap kita. Dikatakan anak-anakmu laki-laki akan datang dari jauh, dan anak-anak perempuanmu akan didukung dalam gendongan.
Mereka akan dikumpulkan bersama dengan setiap kita untuk kita bersama-sama sehati bersepakat memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kudus. Haleluya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, poin apalagi yang terdapat di dalam Yesaya pasal 60. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara ayat yang kelima. Pada waktu itu kamu akan melihat dan berseri-seri dan hatimu akan menjadi kagum dan lega. Karena kelimpahan lautan akan dikembalikan kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Bapak Ibu Saudara, bukan hanya Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi daya tarik ketika terang Tuhan itu ada pada setiap kita. Bukan hanya pemulihan keluarga kita akan dipulihkan, finansial kita pun akan dipulihkan. Dikatakan di sini janji firman Tuhan bahwa kekayaan dari seberang lautan akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan kembali datang kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini biarlah segala sesuatu yang Tuhan titipkan buat setiap kita boleh memakainya buat kemuliaan nama Tuhan kembali. Firman-Nya berkata bahwa kamu telah menerimanya dengan cuma-cuma, bagikan kembali itu dengan cuma-cuma. Biarlah segala sesuatu yang kita lakukan hari-hari ini itu boleh menjadi kemuliaan nama Tuhan yang kudus. Sem Hakados. Haleluya. Kemudian poin apa lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Saya akan langsung bacakan ayat 6 dan ayat yang ke-7 buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dikatakan sejumlah besar unta akan menutupimu, unta-unta muda dari Midian dan Epa. Semua itu akan datang dari Seba. Mereka akan membawa emas dan kemenyan, dan mereka akan memberitakan kemasyuran Yahweh. Semua kambing domba Kedar akan dikumpulkan bagimu. Domba-domba jantan Nebayot akan melayanimu. Mereka akan mempersembahkan yang berkenan di mesbahku, dan aku akan memuliakan bait kemuliaanku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika terang Tuhan itu ada nampak bersinar atas setiap kita dan kita mempergunakannya buat kemuliaan nama Tuhan, itu akan menjadi satu daya tarik. Poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, Tuhan akan memulihkan keluarga kita. Poin yang ketiga, Tuhan akan memulihkan finansial kita. Dan poin yang keempat dikatakan tadi yang ayat 6 sampai dengan yang ke-7, dikatakan bahwa orang-orang sekitar kita, Bani Kedar dan Bani Nebayot, mereka akan datang kepada penyembah nama kudus. Bapak Ibu Saudara dan saya, hari-hari ini adalah orang-orang yang pasti menerima janji-janji Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, senantiasa terus Bapak Ibu Saudara berada di dalam jalan terang firman Tuhan. Haleluya. Kita akan berdoa buat kemuliaan nama Tuhan. Saya akan berdoa-doa Bapa kami Tefilat Avenu. Tefilat Avenu Avenu saya basamaim yit kada semeka. Tafomal huteka ya seret soneka. Kaser basamaim gamba aret et lekem hukenu ten lanu hayom. Umehalanu alhobotenu kaser mahal nugam anak nulehaya benu. Feal tefenu lideini sayon. Kintek hal senu minhara. Hileka hamamlahka. VHG Buddha Vehati Feret Le Olmi Olamim. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di surga juga di atas bumi. Berikanlah kami pada hari ini makanan yang menjadi bagian kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Besemha Adonai Yeshua HaMashiach Yahushua HaMehorak Leolam Faed. Demi nama Tuhan kami Yeshua HaMashiach Yahushua, Dia yang terpuji terberkati kekal sampai selama-lamanya. Haleluya.